Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas PGRI Palembang tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Merlisa Praptingtyas Oktaviana. Saya pengajar matematika di SMK Sandikta Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Adapun materi yang saya ambil yaitu mengenai barisan dan deret dengan submateri barisan dan deret pada bunga tunggal menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Berikut praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar praktik pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pembelajaran hari ini coba Ibu pingin anak-anak silakan dilihat dulu kondisi kelasnya ya. Apakah ada sampah yang masih tersisa? Silakan dibuang dulu keluar. Ibu kasih waktu 2 menit. Ayo, dicek keadaan kelasnya ya, jangan sampai ada sampah yang masih berserakan. Dipimpin berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran kita hari ini dan juga dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme kalian ya. Silakan. Bersiap. Berdoa mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, alhamdulillah sehat ya. Karena minggu kemarin kan kita tidak bertemu secara ada. Ya, yang hari ini nggak masuk siapa nak? Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Untuk 11 AKL 2 hari ini semuanya kalian sudah belajar mengenai apa? Barisan dan juga deret. Coba ada yang masih ingat barisan dan deret dibedakan menjadi berapa? Coba Yudarsa. Menjadi berapa Yudarsa barisan dan deret? Ada dua. Barisan apa aja? Barisan aritmetika dan barisan Oke, bagus ya. Dan barisan geometri. Yang ada pada barisan dan deret ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kira-kira ada nggak sih hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu materi yang akan kita pelajari hari ini apa? Coba Siti, Saida. Jadi kalau yang aktif
dapat nilai tambahan ya. Apa Siti Saidah? Sudah baca bahan ajarnya mengenai bunga tung? Oke, mengenai bunga penerapan dari materi barisan dan deret ya, karena materi barisan dan deret itu juga mempelajari seperti masalah pertumbuhan, masalah peluruhan, termasuk masalah bunga tunggal dan bunga 19 yang terjadi di Indonesia, di mana memang beberapa tahun belakangan ini Indonesia bahkan seluruh dunia sudah telah menghadapi yang namanya pandemi ya, pandemi. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada gambar apa? Ada gambar harga jual kendaraan, ya kan? Ada gambar mobilnya. Kemudian di sini ada gambar apa? Iya, suku bunga bank. Nah, kira-kira Semangat belajar, SMK pasti bisa. Oke, tepuk tangan dulu kan kalian capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan, aritmetika, dan juga geometri. Yang kedua, menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan juga tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan konsep bunga tunggal dengan masalah kontekstual yang berkaitan dengan investasi keuangan secara tepat. Ya, jadi ini benar-benar korelasinya ada terhadap jurusan kalian, yaitu akuntansi. Kemudian yang kedua, pada hari ini yang apa yang harus anak-anak lakukan yaitu nanti anak-anak berdiskusi bersama kelompoknya yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian anak-anak mengerjakan LKPD yang Ibu berikan yang sudah di print out ya, dan juga nanti ada link LKPD online-nya. Kemudian setelah itu anak-anak mengerjakan salah satu proyek yang akan anak-anak buat sebagai purna rupa dari pembelajaran hari adalah silakan anak-anak membuat barisan aritmetika yang memiliki beda sama dengan 3. Kemudian silakan masing-masing siswa membuat barisan geometri yang memiliki rasio sama. Tulis beda sama dengan di sebelahnya aja nak. Nah, beda sama dengan. Oke. Baiklah, terima kasih Aldi. Nah, sekarang coba kita koreksi bersama ya jawaban dari temennya. Untuk yang pertama ini adalah barisan aritmetika. Ya, jawaban dari Naila. Coba tolong dikoreksi. Manda, ada Manda? Putri Adinda. Ya, Put. Benar nggak, Put, jawaban dari temennya bahwa yang pertama itu adalah barisan aritmetika? Oke, benar ya? Kali ini kita akan mempelajari bunga tunggal dan bunga majemuk. Sebagai ilustrasi kalian, di sini ada seorang anak bernama Anissa. Ia memenangkan Olimpiade Matematika. Selain mendapat medali dan piala, Anissa juga mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Ia berencana untuk menabungkan uangnya di salah satu bank. Setelah dia searching, ternyata ada 2 jenis suku bunga pada bank. Yang pertama adalah bunga tunggal dan yang kedua adalah bunga majemuk. Nah, sekarang anak-anak bisa membandingkan ya, jenis suku bunga mana yang memberikan untung lebih besar, apakah dengan bunga tunggal ataupun bunga majemuk. Terima kasih. Bunganya itu setiap satu periode aja, jadi nggak usah dicari lagi bunga. Oke. Kalau yang majemuk itu setiap periode itu dicari bunganya dulu. Iya, oke, bagus sekali anak-anak ya. Jadi benar yang sudah disampaikan oleh temannya ya,
bahwa dalam video tersebut ada yang disebut sebagai bunga tunggal dan ada yang disebut sebagai bunga majemuk. Kalau bunga tunggal itu bunganya tetap, ya, tidak bertambah setiap periodenya. Tapi kalau bunga majemuk itu bunganya bertingkat, ya. Setiap periode ke periode berikutnya itu berbeda-beda bunganya, ya. Semakin lama semakin naik nilainya. Jadi kira-kira yang mana yang lebih menguntungkan? Bunga majemuk. Silakan anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi, ya. Ada kelompok Pitagoras, ada kelompok kalkulus. Silakan duduknya berhadap-hadapan dengan duduk dalam kelompok masing-masing yang terdiri dari 5 sampai 6 orang, ya. Ada yang belum dapat kelompok? Sudah semua ya? Oke. Sekarang silakan dibuka, ya, link LKPD online-nya, atau juga dapat anak-anak lihat langsung pada LKPD printout yang akan Ibu bagikan. Ya, Ibu minta tolong sama Siti, ada Siti Saidah. Ya, tolong dibagikan dulu biar teman-temannya lihat LKPD-nya apa saja yang nantinya harus diisi. Masing-masing, ya, ada 5 sampai dengan 6 orang. Kemudian tulis kelasnya, yaitu kelas 11 AKL 2. Kemudian di sini di LKPD online-nya anak-anak bisa membuka link dari, ya, ada barcode-nya juga. Video pembelajaran yang barusan tadi anak-anak sudah saksikan. Kemudian di sini ada kompetensi dasar pada pertemuan kali ini dan juga tujuan pembelajarannya. Kemudian tahapan dari kegiatan proyek. Jadi penilaian proyek ini perencanaan, yang kedua adalah tahap penyusunan, yang ketiga adalah tahap pemaparan produk. Pada tahap ketiga ini itu nanti kalian presentasi kelompok, ya, depan kelas. Kemudian untuk tahap perencanaan 1A. Jadi anak-anak silakan nanti cari mengenai penerapan tunggal dan penyelesaiannya. Kemudian anak-anak pilih soal ini nantinya mau dibentuk menjadi apa. Apakah dalam bentuk komik, atau Canva, atau vlog, YouTube, penyusunan jadwal, ya, jadwal. Jadi proyek ini akan dilaksanakan dalam waktu berapa lama, nanti silakan didiskusikan dengan teman. Cara penilaiannya, ya, apa sih nantinya yang Ibu akan nilai, ya, dari segi apanya? Di sini sudah ada, dapat anak-anak lihat, ya, dari segi pemahaman terhadap konsep, kemudian proses perhitungannya apakah benar atau tidak, kemudian struktur kontennya itu bagaimana, ya, itu semua akan Ibu nilai. Jadi bisa dilihat pada rubrik penilaian. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, silakan Ibu beri waktu 30 menit, ya, untuk berdiskusi mengisi LKPD yang sudah Ibu siapkan. Silakan. Belum ada? Oke, bagus. Apa yang dipilih? Canva. Oke. Nanti struktur kontennya mau bagaimana? Ada yang kesulitan? Udah ketemu? Artefaknya mau dibuat jadi apa? Canva. Oke. Postingnya di mana? Instagram. Oke. Soalnya udah ketemu. Oke. Ini kelompok ini sudah? Kemarin di mana ininya? Buatnya Canva, ya?
Instagram, oke. Soalnya udah ketemu. Oke. Ini kelompok ini sudah? Kemarin di mana ininya? Buatnya Canva ya? Canva. Baiklah anak-anak, tolong diselesaikan ya. Nanti sebentar lagi kita mulai diskusi kelompok. Semua kelompok maju hari ini ya. Nanti kelompok pertama Ibu minta kelompoknya Siti Saida ada. Ya, kelompok pertama maju. Kemudian kelompok Linda, mana Linda? Ya, maju ya. Sebagai pembuka diskusi kelompok pada hari ini. Kita lanjut ke presentasi kelompok ya. Coba semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu biar lebih konsentrasi ya, karena 30 menit belajar matematika itu sebenarnya sudah mulai tidak konsentrasi lagi. Jadi biar konsentrasi, Ibu pingin kita ice breaking dulu. Silakan yang deket-deket aja cari pasangannya. Sudah pasangannya? Nah, ayo tangannya siap dulu. Ayo. Hitam. Ayo hitam harus memangsa hijau. Oh. Hitam harus memangsa hijau. Iya, hitam harus memangsa hijau. Kalau nggak bisa mangsa berarti hitam kalah. Yang menang hijau. Ya. Oke, sekali lagi. Udah ada dapat pemenangnya? Belum? Oke, sekali lagi ya, ini beneran ya. Oke. Hitam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Pitagoras hasil diskusi kami tentang bunga tunggal. Kali M. Rumus menghitung modal akhir bunga tunggal MA sama dengan N plus B atau MA sama dengan M dikali dalam kurung 1 plus N dikali I. MA sama dengan jumlah atau modal akhir, N sama dengan jumlah atau modal awal, I sama dengan suku bunga, N sama dengan banyak periode, Bn sama dengan besarnya bunga pada akhir periode. Contoh soal bunga tunggal. Bu Anggita menyimpan uangnya di sebuah bank pada awal Maret 2020 sebesar 2.500.000. Pihak bank memberikan bunga sebesar 6% per tahun. Pada pertengahan bulan Desember. Oke, silakan dibuka sesi tanya jawab ya. Silakan, ada yang ingin Nominal, harga dan juga suku bunganya. Suku bunganya per bulan tertulis 1%. Jika suku bunganya lebih besar berarti nanti hasil yang di akhirnya itu bakal lebih gede, dan itu juga bisa di suku bunganya. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali ya, dan juga jawaban dari kelompok
Siti Saida juga sudah sangat jelas. Ya, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, Ibu mau nanya sama kelompok Siti Saida, kira-kira dalam penyelesaian bunga tunggal ini lebih enak menggunakan cara manual atau menggunakan rumus? Rumus, oke. Karena memang apa? Pengerjaannya lebih mudah dan juga cepat. Jadi lebih hemat waktu. Jadi solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan rumus ya dibandingkan dengan cara manual. Oke. Dari yang sudah Ibu lihat, proyeknya sudah bagus ya. Indikator-indikator yang dinilai juga sudah tepat. Kemudian juga untuk tingkat soalnya dan juga jawabannya itu sudah sangat baik. Jadi kita beri tepuk tangan untuk kelompok Siti Saida. Oke. Ya, silakan ditutup diskusi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan dan Aldi yang sudah bertanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Contoh soalnya, suatu modal sebesar 1 juta rupiah dibungakan dengan bunga tunggal selama 3 tahun dengan suku bunga 18% per tahun. Tentukan bunga yang diperoleh dan modal akhir setelah ditunggalkan. Penyelesaiannya diketahui modal sama dengan 1 juta, jangka waktunya 3 tahun, dan I adalah suku bunga sama dengan 18%. Menentukan besar bunga. B sama dengan N dikali I dikali M sama dengan 3 dikali 18% atau 18/100 dikali sejuta sama dengan 540.000. Menentukan modal akhir. MN sama dengan M ditambah B sama dengan sejuta ditambah 540.000 sama dengan 1.540.000. Jadi besarnya bunga 540.000 dan modal akhirnya 1.540.000. Dari kelompok aljabar tentang kelompok Pitagoras, tentang penyelesaian tugas itunya udah lumayan bagus. Dari kan kalian pakai media edit itu Canva ya. Nah dari itunya udah bagus, terus pengerjaannya juga keren. Habis itu cara buat kalian nerangin juga bagus, keren. Oke, berarti tanggapan positif ya dari kelompok yang lain. Oke, bagus. Oke, baiklah Ibu akan menambahkan sedikit. Terima kasih tanggapannya. Andini, boleh duduk ya, Din. Baiklah, untuk kelompok Pitagoras dari presentasi yang sudah dilakukan juga sangat detail ya, sangat detail. Pengertian-pengertiannya benar-benar dijelaskan secara singkat, padat, jelas ya. Kemudian juga kanvanya menarik ya. Mungkin nanti tambahannya tinggal PD-nya aja lagi yang lebih ditingkatkan. Tapi secara keseluruhan sudah sangat bagus. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Ibu akan menanggapi sedikit pekerjaan yang sudah anak-anak lakukan, luar biasa sekali ya. Kalian sudah bermain dengan yang namanya Canva, kemudian juga Instagram dan lain sebagainya. Karena memang sekarang ini di era digital kita juga tidak bisa tutup mata ya. Kita harus mengikuti zaman, cuman kita juga harus memfilter apa saja yang memang harus kita terapkan sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah. Kemudian juga dari pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan sedikit bahwa kita sudah mempelajari mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai bunga tunggal. Sudah ada beberapa contoh-contohnya, bagaimana cara pengerjaannya. Ada yang cara manual dan ada yang secara menggunakan rumus. Tadi solusi yang terbaik ternyata paling mudah itu menggunakan rumus. Ya. Kan sedikit reward kepada kelompok yang memiliki kinerja paling bagus itu yang pertama untuk kelompoknya Aldi dan teman-teman dan yang kedua untuk kelompoknya Siti Saida. Tapi bukan berarti kelompok lain tidak bagus ya.
jadi kelompok yang terbaik. Dan Ibu minta refleksinya ya. Silakan kalian isi dengan menggunakan gadget kalian, refleksi pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari mengenai apa? Bunga majemuk ya. Tolong dipelajari bahan ajar yang sudah Ibu share sama kalian untuk pembelajaran pada minggu yang. Dan teman-teman memilih Canva sebagai media untuk membuat artefak dalam proyek ini apa? Karena cara penggunaannya lebih gampang, lumayan lengkap, Bu. Ya, oke. Kemudian ada nggak tantangannya, Aldo? Tantangannya dalam pembuatan Canva tersebut, ada nggak? Tantangannya apa aja? Apakah teman-temannya bisa diajak bekerja sama? Bisa, Bu. Bisa. Kemudian ada yang masih belum kenal sama Canva di antara teman kelompoknya? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada, berarti udah familiar ya? Iya. Oke, terima kasih Aldo ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak sekalian ya. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai bertemu pada pembelajaran yang berikutnya. Terima